شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطيبين الطاهرين الباذلين نفوسهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang maha menyaksikan setiap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Tidak sedetik pun apa yang kita kerjakan melalui dalam keadaan nyata, dalam keadaan sembunyi, di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi, melainkan semuanya diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya hingga sampai detik ini kita masih diberikan keimanan, hingga sampai detik ini kita masih diberikan keislaman, hingga sampai detik ini kita masih diberikan, semoga senantiasa dikaruniakan kepada kita ihsan juga oleh Allah Ta'ala. Dengan iman orang yakin dan percaya kepada Allah Ta'ala, dengan iman orang yakin dan percaya kepada para malaikatnya, dengan iman orang yakin dan percaya kepada Nabi dan Rasulnya, dengan iman orang percaya kepada kitab-kitabnya, dengan iman orang percaya kepada takdir yang telah Allah tetapkan, yang telah ditetapkan takdir tersebut sejak zaman azali, sebelum adanya zaman, sebelum adanya waktu, sebelum adanya semua makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang mawujud, yang ada tanpa ada alam. Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam ilmunya apa-apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari bagi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Iman inilah yang menyebabkan kemudian kita melaksanakan Islam. Sesudah orang beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia akan melaksanakan apa yang diyakininya, apa yang dipercayainya, apa yang diimaninya. Maka apa yang diyakininya, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitabnya, maka kemudian dia mencari apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, zat yang disembahnya, apa maunya Allah Ta'ala, zat yang disujudnya. Ternyata Allah Ta'ala menginginkan kita untuk beribadah kepada dirinya semata-mata hidup di dunia ini.
lam yakun alladziina kafaru. Tidaklah orang-orang kafir min ahli kitab wal musyrikin, di kalangan orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, munfakin, mereka bercerai-berai, hatta ta'tiyahumul bayyinah, melainkan sesudah datang bayyinah, keterangan yang nyata dari sisi Allah Ta'ala. Tidaklah mereka datang, tidaklah mereka tercerai-berai, tidaklah mereka menyimpang, melainkan telah datang kepada mereka seorang Nabi dan Rasul. Telah datang kepada mereka kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul mereka. Akan tetapi kemudian mereka menyimpang daripada bayyinah, keterangan yang datang dari Allah dan Rasul yang telah diutus tersebut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun min Allah. Padahal Rasul dari Allah Ta'ala, yatlu suhufan mutahharah, telah membukakan kepada mereka, telah mengajarkan kepada mereka suhufan mutahharah, lembaran-lembaran daripada isi wahyu Allah Ta'ala yang suci, yang Allah Ta'ala turunkan untuk menuntun mereka kepada Allah Ta'ala selama mereka hidup di atas bumi ini. Tetapi orang-orang kafir, mereka tidak mengakui apa yang telah dibacakan oleh para nabi. Orang-orang kafir dan musyrik, mereka tidak mau mengikuti apa yang telah dibaca oleh nabi dan rasul. Bahkan mereka menyelewengkan, mereka menghapus sebagian isi dari kitab-kitab suci tersebut, kemudian disesuaikan dan dicocokkan isi kitab suci tersebut yang telah diturunkan kepada rasul-rasul mereka. Mereka cocokkan dengan nafsu keinginan mereka, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam kitab-kitab suci rasul-rasul terdahulu, mulai dari Zabur, mulai dari Taurat, dan sampailah kepada Injil. Maka datanglah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, ialah penutup para nabi, dan kita tidak akan melihat nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu bangsa Israel, mereka berharap sesudah wafatnya Musa, Allah mengutus kepada mereka nabi dan rasul. Maka diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam untuk membawa kitab suci Injil dan mengajarkan kepada mereka syariat dan sesuai dengan keadaan Bani Israel, bangsa Israel pada masa itu. Selepas wafatnya, menurut mereka Nabiullah Isa wafat di tiang salib. Tapi bagi kita umat muslim meyakini sebaliknya. Tidak ada nabi yang dibunuh oleh orang kafir, tidak ada nabi dan rasul yang berhasil dicelakai oleh orang-orang kafir, tidak ada nabi dan rasul yang wafat di tangan-tangan orang-orang najis, orang-orang kafir, musyrik. Mereka semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Lihatlah Nabiullah Nuh alaihissalam. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, 395 tahun usianya. Lebih lama daripada usia Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak salah cuma 393 tahun. Nabi Nuh alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang sangat sabar dalam berdakwah. Siang dan malam yang dipikirkan adalah umat. Siang dan malam yang dipikirkan bagaimana nasib manusia ini. Kenapa mereka tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala? Kenapa tidak mereka taati Allah Ta'ala? Setiap malam mereka berpesta pora dengan wanita-wanita, bertukar wanita, berzina, meminum minuman keras. Mereka seperti hewan, seperti binatang yang tidak memiliki aturan dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka hasil dari perzinahan. Yang kaya kemudian merampas hak harta daripada orang-orang yang miskin yang tidak punya kekuatan. Maka inilah yang menjadi beban pikiran daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan tahun beliau berdakwah. 394 tahun bukan waktu yang sangat singkat untuk menyeru umat manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala
dan juga melaksanakan perintah syariat ajaran dari Allah Ta'ala. Hingga akhirnya tidak ada yang bertemu, melainkan hanya sedikit. Sesudah 395 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, maka turunlah perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Ialah kapal yang pertama sekali diciptakan di dunia ini. Maka Nabi Nuh atas perintah dan petunjuk dari Allah, dia kumpulkan batang-batang kayu yang besar-besar, dibawalah ke atas bukit yang tinggi. Kemudian atas petunjuk Allah Ta'ala, karena Nabi Nuh belum pernah menciptakan sebuah bahtera, kapal laut, dibentuklah kapal laut tersebut. Sehingga kemudian masyarakatnya, kaumnya, umatnya Nuh alaihissalam, mereka datang. Rindu mereka kepada Nuh, bukan rindu karena mendengar ceramahnya, bukan rindu karena ingin mendengar nasihatnya, tapi rindu mendengar, yaitu ucapan Nuh yang menurut mereka itu lucu dan menertawakan, yang dianggap mereka ucapan Nuh itu bahan olok-olokan. Rindu mereka dengan canda tawa Nabi Nuh alaihissalam, seolah nasihat Nabi Nuh itu hanyalah dongeng-dongeng canda tawa saja untuk menghibur mereka. Karena Nabi Nuh atas perintah Allah Ta'ala naik di atas bukit. Lama beliau tidak turun berdakwah karena fokus membangun bahtera laut, kapal yang besar tersebut. Mereka datangi Nuh dan mereka terkejut ketika melihat Nuh dengan kampaknya. Zaman dulu tidak ada alat untuk membuat seperti zaman sekarang, tidak ada gergaji, juga tidak ada alat untuk menghaluskan kayu seperti zaman sekarang ini. Nuh hanya main kapak saja, dia dengan parang saja berhasil dibuat kapal laut. Mereka bingung melihat apa yang dibuat oleh Nabi Nuh dan mereka tertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, apa yang kau buat saat ini? Kami rindu engkau datang untuk menasihati kami. Padahal maksudnya menghina dan mengejek. Kenapa engkau mengasingkan diri di atas gunung? Maka Nuh menjawab, wahai umatku, wahai kaumku, Tuhanku Allah Ta'ala dan Tuhan kalian memerintahkan kepadaku untuk membangun sebuah kendaraan namanya kapal. Kelak nanti sesudah ini akan turun yaitu hujan yang sangat deras. Tidak akan berhenti hujan itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Hujan itu berhenti ketika dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kita hujan satu hari saja non-stop, banjir seluruh Adliah. Ini hujannya sampai bertahun-tahun tidak berhenti-henti. Bisa saudara bayangkan bagaimana kalau di Abjad ini 1 tahun tiap hari hujan deras? Mau tinggal di mana kita? Mau sembunyi di mana kita? Mau kita naik di atas bangunan kita 4 tingkat, kita bangun bangunan tersebut karena takut dengan tsunami. Mungkin di lantai yang keempat itu nanti kita selamat karena air tidak sampai. Tapi bagaimana kalau Allah Ta'ala menghendaki bukan tsunami yang datang? Bagaimana kalau Allah Ta'ala menghendaki yang turun adalah air hujan yang menjadi bencana untuk kita? Jika tidak dihentikan hujan itu oleh Allah Ta'ala selama berbulan-bulan, mau lari kemana kita menghindari bahtera yang sangat besar tersebut, banjir yang sangat besar tersebut? Bahkan kalau kita lari ke belakang rumah kita, di bukit yang tinggi di belakang rumah kita pun, air itu mungkin akan lebih tinggi dari gunung yang kita daki tersebut, yang kita anggap bisa menyelamatkan diri kita. Demi Allah, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal itu sama seperti yang terjadi pada putra Nabi Nuh alaihissalam. Tidak semuanya putra daripada Nabi itu mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan kalau seorang putra dia durhaka kepada Allah Ta'ala, maka sungguh demi Allah, Allah tidak akan menyelamatkannya meskipun dia anak daripada seorang Nabi yang disayang dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Lihatlah putra daripada Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh selesai mengerjakan kapal tersebut, maka kemudian Allah perintahkan agar mengumpulkan semua hewan-hewan dengan berpasang-pasangan, dan masuklah mereka yang beriman. Dan sekian banyaknya sesudah berdakwah 395 tahun, hanya sedikit
gelap luar biasa. Awan yang tadinya cerah, putih dan biru berubah menjadi gelap gulita. Orang-orang kampungnya Nabi Nuh kemudian beranggapan ini adalah hujan yang akan turun untuk merahmati kita. Maka akan suburlah tanaman kita dan kebun-kebun kita. Maka akan sehatlah juga kambing, domba dan unta serta sapi kita, karena memberikan, yaitu mendapatkan makanan dan minuman berkah daripada air hujan tersebut. Ternyata inilah peringatan Allah Ta'ala yang sudah diingatkan Allah melalui lisannya Nabi Nuh AS kepada mereka, agar mereka percaya kepada Nabi Nuh. Tapi mereka tidak taat kepada Nabi Nuh. Bahkan mereka mengolok-olok, wahai Nuh, apa yang engkau buat di atas gunung seorang diri? Bagaimana mungkin engkau membuat sebuah kapal laut sementara tidak ada darat, tidak ada sungai? Bagaimana engkau membuat kapal laut sementara di sini jauh dari lautan? Tidaklah engkau ini melainkan orang pungo. Tidaklah engkau ini majnun. Tidaklah engkau berpikir bahwa di sampingmu ini padang pasir, tidak ada sungai dan tidak ada lautan. Lantas untuk apa engkau membangun sebuah bahtera yang semestinya dia akan mendarat atau berlayar di atas lautan? Mereka menghina Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menganggapnya orang gila, majnun, pungo, orang yang tidak sehat lagi akalnya. Maka mereka tidak mau percaya kepada Nabi Nuh. Pada hari itu Allah Ta'ala jelaskan kemudian, ternyata yang gila mereka. Masyarakat yang mengatakan Nabi Nuh gila, justru mereka yang gila. Mereka yang tidak waras. Mereka yang tidak memiliki akal yang sehat. Mereka lah yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari itu kemudian turunlah air. Nabi Nuh segera memerintahkan kaumnya yang hanya segelintir orang beriman itu masuk ke dalam kapal laut tersebut. Demikian juga hewan-hewan yang sudah dikumpulkan Nabi Nuh secara berpasang-pasangan pun naik di atas kapal laut tersebut. Maka tibalah air itu pun sudah membanjiri kampung mereka. Mereka kemudian berlari naik di atas rumah mereka. Ternyata air banjir itu pun lebih tinggi daripada atap rumah mereka. Mereka berlari ke atas wilayah gunung yang paling tinggi. Di saat yang bersamaan Nabi Nuh memanggil-manggil putranya, wahai putraku, naiklah bersama ayahmu. Engkau niscaya akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala di atas kapal laut ini. Wahai anakku yang sayang, wahai anakku, putraku tersayang, naiklah engkau demi keselamatanmu. Maka kata anaknya sebagai orang yang kafir, yang tidak percaya kepada ayahnya, anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang durhaka juga kepada Allah Ta'ala ini, mengatakan, wahai ayah, aku akan mendaki gunung tinggi tersebut. Aku yakin disitulah aku akan selamat, sedangkan engkau akan mendapatkan bahaya dengan kapalmu. Maka anaknya pun mendaki gunung tersebut. Ternyata Allah Ta'ala menghendaki hujan tidak reda-reda, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Hujan tidak reda-reda hingga tenggelamlah semua daratan sepanjang mata memandang. Nabi Nuh hanya melihat lautan saja. Inilah kehendak Allah Ta'ala. Jemaah salatul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Berarti nikmat iman ini tidak bisa dibeli. Nikmat iman ini tidak bisa juga diwarisi. Belum kita bisa menjamin kalau kita memiliki ayah ibu orang mukmin, pasti anaknya juga orang mukmin. Tidak bisa kita menjamin kalau kita orang tua selaku ayah, selaku ibu, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, bahkan tengku pun dia, bahkan dia seorang ulama pun dia. Jangankan ulama, contohnya Nabi Nuh AS, seorang Nabi yang disayang oleh Allah Ta'ala. Justru kita lihat dalam sejarah, Allah mengajarkan kepada kita umat muslim, tidak ada yang menjamin, bahkan anak seorang Nabi pun dia akan beriman kepada apa yang diimani seorang ayahnya yang seorang Nabi. Maka takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Andai kata dikaruniakan kita kepada kita seorang anak, tetapi kita tidak bisa membimbing anak-anak kita untuk yakin kepada Allah Ta'ala, maka didiklah anak-anak kita, wahai ayah-ayahku yang dimuliakan Allah Ta'ala, sejak dini dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, dengan mengaji kitab tauhid, dengan mengaji kitab akhlak, dengan mengaji kitab fikih, dengan mengaji kitab sirah nabawiyah, sejarah tentang nabi-nabi kita.
dan tentang keluarga Nabi, tentang sejarah para sahabat, agar sepeninggal kita masih mewarisi amal soleh. Meskipun kita telah mati, meninggal, berkalang debu, menjadi tulang belulang, menjadi makanan, yaitu cacing dan ulat-ulat di dalam tanah kuburan, tinggal tulang. Tapi anak-anak kita setiap hari, setiap malam mereka rajin membaca Al-Quran. Cucu-cucu kita juga setiap hari dan setiap malam mereka masih tegak berdiri mengerjakan ibadah solat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih kita senangi ketika kita sudah kembali kepada Allah, melainkan mendapati anak cucu kita itu masih tegak mendirikan solat kepada Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan yang tiada tara bagi mereka yang memiliki akal yang sehat. Bukan khawatir anak kita tidak memiliki pekerjaan, bukan justru khawatir anak kita tidak bisa kuliah, bukan justru khawatir anak kita nanti tidak jadi pegawai. Lantas nanti anak saya kalau meninggal dunia mau makan apa? Mau tinggal di mana? Apa Hondanya? Apa keretanya? Apa mobilnya? Apa yang akan dia pakai? Aku takut anakku menjadi melarat. Betul. Di dalam agama kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar jangan meninggalkan yaitu anak-anak cucu yang lemah. Lemah terbagi kepada dua, lemah iman dan lemah secara ekonomi. Iman termasuk di dalamnya mental. Anak-anak kita juga harus kita didik dengan mental yang kuat, mental baja, pantang mundur, pantang menyerah dalam berjuang. Yakinlah wahai anakku, di dunia ini adalah tempat berjuang. Dunia ini bukan tempat untuk beristirahat dan berfoya-foya. Dunia ini adalah tempat ujian bagi kita untuk menuju ke negeri yang paling kekal, negeri yang paling abadi, ialah negeri akhirat yang ditentukan di antaranya yaitu hanya dua arah. Ashabul yamin, ashabul simal. Satu kelompok masuk dalam kelompok kanan, yang satu kelompok masuk di dalam golongan kelompok kiri. Ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masdud. Orang yang berada dalam golongan kelompok kanan, mereka berada di bawah naungan yaitu pohon-pohon yang rindang di dalam surga. Di bawahnya air surga yang mengalir dengan jernih. Di dalamnya surga terdapat, kata Rasulullah, ada sebuah. Ketika Rasulullah masuk ke dalam sebuah surga, pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sebuah kubah emas, terbuat dindingnya dari permata, pintunya dari emas, pintunya juga, gemboknya itu, kuncinya juga terbuat dari permata. Ditanya Rasulullah, wahai Jibril, tempat apa itu yang bagus sekali Jibril? Rasulullah mengatakan itu kubah emas. Di dalamnya ada mengalir 4 mata air. Kata Rasulullah, iya, ada 4 mata air. Ada mata air jernih, ada satu mata air susu, ada satu mata air khamar, minuman keras yang masih memabukkan kalau di sana melezatkan. Ada satu mata air terbuat dari madu, dan setiap itu keluar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah keluar daripada kata baik, air yang putih jernih. Bismillah keluar daripada hak, air yang mana, air yang bukan air susu. Kemudian keluar daripada Nun Ar-Rahman, keluar air khamar. Keluar daripada Nun keluar daripada Mim Ar-Rahim, yaitu air yang terakhir. Maka dari Bismillahirrahmanirrahim keluar telaga mata air, dan masing-masing itu mengalir ke setiap penjuru yang ada di dalam sungai-sungai yang ada di dalam setiap surga yang Allah Ta'ala ciptakan. Begitulah kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Tidak ada orang yang ingin mencapainya melainkan karena yakinnya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang ingin mendapatkan kenikmatan itu melainkan orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana orang datang sholat pada hari ini. Inilah orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, bahawa balasan yang akan menantinya, kenikmatan yang akan menantinya kelak ketika dia sudah wafat dan sudah meninggal, pasti akan ada diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan tersebut. Tidak sedikit pun di dalam hatinya keraguan kepada Allah Ta'ala. Benarkah ada surga yang seperti disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadisnya? Benarkah ada surga seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran?
Mungkin itu hanyalah dongeng saja, atau mungkin ia, mungkin tidak, ragu-ragu dia. Sehingga kemudian dia beribadah kepada Allah Ta'ala tidak memiliki roh, tidak memiliki nyawa, tidak memiliki semangat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu kita ingatkan kembali kepada setiap sanak famili saudara kita, yang terutama keluarga terdekat kita yang ada bernaung di dalam satu atap dalam rumah kita. Tekunlah beribadah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal soleh yang kita kerjakan. Terutama di dalam beribadah itu kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan mengharapkan pujian kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya semangat beribadah kepada Allah Ta'ala hanya karena kita berjamaah, karena dilihat oleh manusia kita senang dan kemudian semangat beribadah. Tapi ketika kita seorang diri di dalam kamar rumah kita, kita sholat dalam keadaan seperti orang malas karena tidak ada yang melihat, maka sungguh itu menandakan keikhlasan kita tidak ada kepada Allah Ta'ala. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala tidaklah mengharapkan pujian, tidaklah mengharapkan perhatian, melainkan kepada makhluknya, kepada yang dicintainya, ialah Allah Ta'ala. Dia hanya ingin dilihat ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Dan ketika dipuji oleh orang, ketika dia salat berjamaah, ketika dia bersedekah dan diketahui sedekahnya oleh masyarakat sekitarnya, ketika masyarakat memujinya, maka apa yang keluar dari lisannya, hadza min fadli rabbina, ini hanya karunia Allah Ta'ala. Saya tidak punya apa-apa. Uang yang saya sedekahkan ke masjid bukan punya saya, hanya titipan Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala sementara titipkan kepada saya. Apakah hamba saya termasuk hamba yang bersyukur? Harta yang dititipkan itu hanyalah titipan sementara. Amanah Allah Ta'ala, apakah aku manfaatkan untuk taat kepada Allah Ta'ala? Apakah aku pakai untuk berfoya-foya dan bermaksiat? Ataukah aku gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, menafkahi keluarga? Ataukah memberikan kepada kaum muslimin yang tidak mampu, yang membutuhkan harta karena saya diberikan harta yang lebih, maka aku berikan itu kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkannya? Dia hanya merasa bahwa itu hanyalah semata titipan daripada Allah Ta'ala. Maka ketika orang-orang menyanjungnya, dia hanya menjawab, hadza min fadli rabbi, ini hanya karunia Allah Ta'ala, saya tidak punya apa-apa. Datang orang mau pinjam mobilnya, karena hajatnya betul-betul bukan untuk jalan-jalan pergi ke tempat tuan mandi ke Panjompian, tapi memang tujuannya dia naik mobil itu mau antar ibunya yang sakit. Sedangkan puskesmas tidak ada ambulans, sedangkan tetangganya punya mobil Fortune. Datanglah tetangganya yang miskin mau pinjam mobil Fortune-nya. Apa jawab orang kaya tersebut? Pinjam saja becak tetangga di depan. Mobil ini mobil mewah, kalau tabrak nanti bagaimana? Sanggup kamu bayar? Kalau penyot nanti sanggup kamu dungkul? Maka datanglah dia kepada orang yang punya becak. Apa jawaban orang yang punya becak tetangganya tersebut? Hana punya cok, hana masalah, pakai terus. Nanti ayah kamu meninggal dunia, bawa terus becak terus, bawa terus becak terus, bawa ke rumah sakit. InsyaAllah saya ridho becak ini dipakai, dan saya juga ada masalah, ada uang sama saya, pakai terus. Bagaimana orang yang punya Fortune dia merasa itu miliknya, padahal Fortune itu hanyalah amanah titipan daripada Allah Ta'ala. Dia lebih mencintai hartanya daripada membantu saudara yang hampir meninggal dunia. Maka ini jawaban daripada orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Orang yang hanya mengharapkan dalam kenikmatan yang Allah titipkan kepada mereka hanyalah untuk dipergunakan demi kebaikan, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diciptakan melainkan hanya diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata hanya kepada Allah Ta'ala saja, bukan kepada selain Allah Ta'ala. Maka inilah jamaah kaum muslimin, kita berada di tempat ujian. Jangan kemudian kita lalai, jangan kemudian kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan dunia, dengan kemewahan dan kelezatan dunia. Jangan kita disibukkan sehingga kita melupakan tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk semata mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka pada hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, ingatlah kembali bahawa kita diwajibkan solat lima waktu, kita diwajibkan untuk mengerjakan haji bagi yang mampu, kita diwajibkan mengeluarkan zakat, kita juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Selebihnya juga ada kewajiban-kewajiban yang wajib kita untuk patuhi, dan untuk itu perlu kita untuk menimba ilmunya, karena seseorang yang beramal tanpa ilmu sama seperti yaitu batang kayu yang tidak punya roh.
Orang beribadah tapi tanpa ilmu sama seperti mayat mati, sama seperti orang hidup tapi tidak punya nyawa. Dia beribadah tapi tidak punya ilmu, sama seperti yaitu batang kayu pohon tetapi sudah layu, tidak bisa tumbuh kembali. Kenapa? Karena dia beribadah tidak memiliki ilmu, sama seperti mayat hidup. Jamaah, maka butuhlah kita kepada ilmu yang sesuai dengan hajat hidup kita. Kalau kita mau berdagang, jangan sekali-kali kita berdagang sebelum kita belajar berdagang. Kita belajar bagaimana dagang yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian kalau seandainya kita ingin bertani, begitu juga pelajari bab bertani. Tuntutlah ilmu kepada ulama agar kita tahu apa yang menjadi kewajiban yang boleh kita kerjakan, yang tidak boleh kita kerjakan. Demikian juga yang mau menikah, belajarlah dulu tentang bab nikah. Jangan karena semata-mata sudah melihat gadis yang cantik kemudian langsung melamarnya, tapi tidak tahu bagaimana hukum nikah yang diajarkan, yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang sesuai dengan apa keinginan dan hajat pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kelalaian ataupun segala kekurangan yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Semoga Allah Taala membalas setiap amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجدتنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة
والمحن والطاعون كورونا من بلدنا أجه بردايا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كشمير، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا يا الله يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول قولي هذا أقيموا الصلاة. Thank you.